Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bukroana Amir Makau, SKM MKM, dosen tetap Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, ilmu kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, yaitu teknologi kesehatan lingkungan. Mata kuliah teknologi kesehatan lingkungan merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat Universitas Negeri Manado pada semester 5 dengan bobot perkuliahan 2 SKS dengan kode mata kuliah 6432909. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan Project Based Learning plus Case Method, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, 14 pertemuan materi pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri atas 11 topik. Pertama terkait dengan pengantar rekayasa lingkungan, topik kedua terkait dengan sistem penyediaan air bersih, topik ketiga terkait dengan air limbah, topik keempat terkait dengan drainase air hujan dan permukaan, topik kelima terkait dengan sistem lambing dalam gedung, topik keenam terkait dengan pengelolaan limbah padat domestik, topik ketujuh terkait dengan sistem pengolahan limbah B3, topik ke-8 terkait dengan sistem pengelolaan limbah B3 medis, topik ke-9 terkait dengan upaya penanggulangan pencemaran udara, topik ke-10 terkait dengan upaya penyediaan air minum. Di akhir sesi kita akan merancang inovasi teknologi yang ramah lingkungan berbasis masyarakat. Adapun aspek penilaian untuk mata kuliah ini terdiri atas 10% tugas, 10% kuis, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, case method untuk menganalisis kasus kesehatan lingkungan sebesar 20% dan project based learning sebesar 30% untuk membuat inovasi teknologi kesehatan lingkungan. Dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menirukan dan mengembangkan inovasi terkait dengan kesehatan lingkungan berbasis kesehatan masyarakat. Pencapaian pembelajaran dalam mata kuliah ini sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Selanjutnya, silakan menyaksikan cuplikan pembelajaran saya dengan mahasiswa untuk mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan pada pertemuan ke-6 Pengelolaan Limbah Padat Domestik. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman mahasiswa? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Bu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat? Sehat. Oke. Hari ini kita akan masuk di mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan ya. Kita masuk ke pertemuan ke-6 dengan topik apa? Pengelolaan limbah padat domestik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu minta tolong satu orang mahasiswa untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Yang bisa? Oke, silakan Indri maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan saya membawa doa menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala hormat, puji syukur, peribadatan dalam Tuhan, di mana tersedia kasih perlindungan yang telah diberikan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Nah, Tuhan yang selalu memberikan kami kebenaran, agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada dosen kami yang akan membawa materi pada pagi hari ini, kiranya Kau berikan dia kesabaran agar dia sabar dalam mengajari kami yang baik.
Inilah doa yang kami panjatkan melalui proses itu seluruh kita bersama dengan Ibu. Amin. Oke, terima kasih Indri sudah memimpin teman-teman dalam doa. Selanjutnya, apakah semua hadir? Hadir, Bu. Yakin hadir semua? Coba seperti minggu-minggu sebelumnya, silahkan scan barcode, kemudian isi absensi untuk hari ini. Silahkan di-scan barcode-nya. Sudah diisi? Oke. Selanjutnya hari ini kita akan belajar terkait dengan materi pengolahan limbah padat domestik. Hari ini kita akan masuk ke konsep dasar terkait dengan pengolahan limbah padat itu seperti apa. Kemudian kita masuk ke dampak dari limbah padat domestik itu apa. Kemudian kita masuk ke prinsip 5R. Kemudian kita masuk ke teknologi tepat guna yang bisa diterapkan di lingkungan kita sehari-hari. Dan terakhir, aksi kita untuk membantu cara mengurangi sampah rumah tangga atau limbah padat domestik. Oke, baik. Hari ini kita berbicara materi tentang limbah. Nah, pertanyaannya, apa itu limbah? Ada yang mau memberikan pendapat? Apa itu limbah? Silahkan, Jehan. Kalau menurut saya limbah sendiri itu adalah hasil sisa yang tidak bisa dimanfaatkan lagi dari proses industri ataupun dari proses rumah tangga. Oke, baik. Terima kasih, Jehan. Limbah merupakan sisa kegiatan sehari-hari ya, teman-teman. Limbah itu bisa berasal dari kegiatan manusia atau dari alam itu sendiri. Kalau dari kegiatan manusia seperti apa? Sisa makanan. Kalau dari alam, kira-kira contohnya apa? Daun. Apalagi? Kayu. Daun sama kayu. Nah, limbah pada domestik itu bisa berasal dari yang betul tadi dikatakan sisa makanan, daun, kertas, plastik, botol, kaleng, kain, kayu, dan kaca yang tidak kita gunakan lagi. Limbah pada domestik itu bisa berasal dari aktivitas rumah tangga, dari sekolah, dari perkantoran, dari pasar tradisional, restoran, hotel, tempat ibadah, dan kawasan pemukiman. Nah, apakah sampah itu perlu dipilah sebelum dibuang? Kenapa? Bisa. Kenapa, Ode? Karena dapat mempermudah proses daur ulang dan pengolahan sampah nantinya. Oke, baik. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara terkait dengan pengolahan limbah padat domestik, pertama yang harus kita ketahui itu apakah sampah ini bermanfaat atau tidak untuk kita. Dan kita ketahui bahwa sampah itu sebenarnya ada manfaatnya loh. Sampah itu bisa menghasilkan nilai ekonomi atau bisa kita gunakan kembali untuk barang-barang seperti kegunaan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara kita mengolah sampah, kita harus tahu dulu ada namanya sampah organik dan sampah anorganik. Apa sih jenis-jenisnya sampah organik itu? Apa sih jenis-jenis sampah anorganik itu? Supaya kita tahu sampah organik ini jenis ini kita mau jadikan apa, sampah anorganik ini jenis ini kita mau jadikan apa. Oke, paham? Bisa dimengerti? Maksud dengan zat organik sama anorganik? Apa yang dimaksud dengan zat organik? Organik itu zat yang mudah terurai. Zat yang mudah terurai. Kalau zat anorganik apa? Yang tidak dapat diurai. Yang tidak dapat diurai. Oke. Apa contoh dari zat organik? Ya, silakan. Menurut saya kalau zat organik itu seperti sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makanan, Iya. Dan sisa-sisa dari rumah tangga. Dan sisa-sisa dari rumah tangga. Kalau sampah anorganik tadi, siapa namanya? Jelita, angkat tangan. Silahkan Jelita. Plastik yang tidak bisa digunakan lagi. Nah, kita sudah tahu nih jenis-jenis sampah organik sama jenis-jenis sampah anorganik. Kemudian kita harus mengetahui lagi limbah padat domestik itu berasal dari mana? Tadi teman-teman bilang ada dari rumah tangga, ada dari pemukiman, ada dari kantor, tempat ibadah, pasar. Nah, kita list lagi kembali
Untuk melakukan pengolahan limbah pada domestik, kita harus melis kembali. Oh, dari rumah tangga kira-kira sampah yang dihasilkan apa saja? Yang organik sama anorganik. Kemudian yang di pasar itu limbah sampah organik sama anorganiknya apa saja? Kan kita harus melis-lis terlebih dahulu yang mana sampah organik, yang mana sampah anorganik, asalnya dari mana, supaya kita tahu kita mau melakukan pengolahan limbah padat itu seperti apa terhadap limbah tersebut atau sampah tersebut. Salah satu cara untuk mengetahuinya, kita pertama harus melakukan pemilahan. Kita pisahkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Tadi teman-teman sudah mengetahui bahwa sampah organik itu sampah yang mudah terurai, sedangkan sampah anorganik itu sampah yang tidak mudah terurai. Kenapa kita harus melakukan pengolahan limbah padat? Apa dampaknya? Pertama, terkait dengan kesehatan. Kenapa? Karena sampah itu bisa menimbulkan beberapa penyakit. Yang pertama, penyakit diare akibat lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor, sampah organik, sisa-sisa makanan bisa menyebabkan vektor-vektor pembawa penyakit datang. Seperti vektor lalat, nyamuk, kecoa, tikus. Dan vektor-vektor tersebut bisa menimbulkan penyakit dan pembawa penyakit, virus dan bakteri. Nah, kemudian dampak limbah padat hijau itu bisa berasal dari yang kedua, Kenapa dengan lingkungan? Sampah limbah padat itu bisa menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan bisa mengganggu estetika lingkungan itu sendiri. Apakah kita senang ketika kita melihat lingkungan kita kotor? Apakah kalian suka melihat lingkungan kalian bau? Tidak. Jadi salah satu caranya itu dengan cara melakukan pengolahan limbah padat, baik itu organik maupun anorganik. Dan dampak limbah padat itu yang terakhir adalah terkait dengan sosial ekonomi. Jika kita tahu mendaur ulang sampah, itu bisa meningkatkan derajat ekonomi masyarakat. Dengan cara sampah tersebut didaur ulang, kemudian dijual dengan produk yang baru, produk yang bisa bernilai ekonomi. Kita bisa melakukan pengolahan limbah padat itu dengan prinsip 5R. Apa itu prinsip 5R? Yang pertama, reduce. Oke, yang pertama reduce, yaitu kurangi barang berpotensi sampah. Contohnya seperti ketika kita makan, kita ambil makanan yang semampu kita makan dulu. Jangan ambil makanan yang berlebihan untuk menghindari sampah, sisa-sisa makanan. Terus yang kedua, reuse, gunakan kembali barang layak pakai. Misalnya apa? Misalnya botol plastik. Botol plastik itu boleh kita buat sebagai kerajinan. Terus itu boleh kita jual dan mengembangkan ekonomi. Iya, betul sekali. Kita kasih aplaus buat Inri. Oke, yang ketiga, recycle. Olah menjadi produk baru. Contohnya apa? Olah menjadi produk baru. Yang sekarang lagi viral, sampah plastik botol didaur ulang menjadi batako-batako untuk jalan-jalanan. Ada yang pernah lihat di Instagram? Terus yang keempat, recovery, pulihkan sebagai energi atau bahan baku. Contohnya apa? Yes, betul sekali. Kita kasih aplaus lagi buat Jehan. Oke, biogas seperti kotoran sapi itu bisa jadikan biogas. Kemudian buang residu ke TPA standar sanitasi. Jadi kalau misalnya betul-betul ada sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang lagi, yang tidak bisa digunakan kembali dan tidak bisa diolah menjadi produk yang baru, ya kita tidak memungkiri bahwa kita memang harus membuangnya ke tempat pembuangan air sampah. Tapi tempat pembuangan air sampah yang baik itu merupakan tempat pembuangan yang bentuknya itu sanitary landfill. Tempat pemrosesan akhir itu di sanitary landfill atau TPA berbasis sanitary landfill. Nah, tahap pengolahan limbah padat yang pertama tadi kita lakukan pemilahan dari rumah, dari diri kita sendiri dulu kita lakukan pemilahan sampah yang kita hasilkan. Tahap yang kedua itu pewadahan. Kita simpan sampah itu berdasarkan jenis-jenis sampahnya. Oh, ini sampah organik, ini sampah anorganik. Tahap yang ketiga itu pengumpulan. Tahap selanjutnya pengangkutan sampah. Dan tahap selanjutnya pengolahan dan terakhir pemrosesan akhir yang masuk ke TPA sampah.
Harapannya bahwa dari proses pemilahan sampah itu kita sudah memilah sampah itu, mengurangi timbulan sampah sampai ke tahap akhir, pemrosesan akhir itu tidak banyak sampah yang dibuang ke TPA sampah. Nah, sekarang kita sudah tahu ini, sampah itu bisa bernilai ekonomi dan bisa didaur ulang. Nah, apa sih tugas kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat? Yaitu bermanfaat bagi, dalam hal ini kesehatan lingkungan, dalam hal ini pengolahan limbah padat. Nah, apa teknologi pengolahan berbasis masyarakat yang teman-teman ketahui? Yaitu yang pertama kan composting. Kita bisa mengubah sampah organik menjadi kompos. Yang kedua, kita bisa membuat bank sampah. Kita bisa membuat bank sampah di desa-desa atau di daerah yang belum ada proses pengolahan sampahnya. Kemudian kita bisa membuat ekoenzim. Yang sementara kita lakukan itu bagaimana mengedukasi masyarakat untuk membuat ekoenzim dari sampah organiknya. Kemudian, apa contohnya? Kemarin kita melakukan penelitian ya, ini kita bersama dengan mahasiswa IKM atas nama Hardin, kita melakukan penelitian terkait dengan identifikasi sampah rumah tangga di Desa Totolan. Nah, kita menanyakan kepada masyarakat, apa sih sampah yang paling banyak dihasilkan sama masyarakat? Kemudian kita tanya lagi, sampahnya diapakan? Ternyata hasilnya dari penelitian bahwa cara pengolahan sampah rumah tangga di Desa Totolan itu hampir 90%, 96,3% itu sampahnya dibakar. Nah, pertanyaannya apakah pembakaran sampah itu merupakan cara pengolahan limbah padat yang baik? Tidak. Kenapa tidak? Karena dapat mencemari udara. Kemudian kita tanyakan kembali kepada masyarakat. Bagaimana cara, tadi kan pengolahan, sekarang bagaimana cara pengelolaan sampahnya? Ternyata sampahnya tidak dikelola, sampahnya langsung dibuang di lahan kosong kemudian dibakar. Nah itu, jadi kita memutuskan bahwa oh ternyata Desa Totolan itu memerlukan sebuah edukasi terkait dengan bagaimana mengolah sampah limbah rumah tangga yang berasal dari rumah tangga. Dalam hal ini kita berfokusnya kepada sampah organiknya. Nah, kemudian lalu kita melakukan edukasi kepada masyarakat Desa Totolan terkait dengan pengolahan sampah rumah tangga tersebut. Kita melakukan edukasi dengan cara membuat cairan ekoenzim. Nah, cairan ekoenzim itu menggunakan air, menggunakan gula merah atau molase namanya, kemudian menggunakan sampah organiknya yang berupa seperti kulit buah. Teman-teman bisa lihat di layar, ada molase atau air gula merah, kita cairkan ke dalam 1 liter air, kemudian kita masukkan ke dalam botol. Dari botol itu kita masukkan sampah kulit buah banyak 300 gram, nah, berat gula merah itu 100 gram. Terus sampahnya itu kulit-kulit buah sayuran itu 300 gram. Kemudian airnya itu 1 liter. Kita masukkan ke dalam wadah botol. Kemudian kita tunggu selama 90 hari untuk kemudian bisa digunakan. Banyak fungsi dari ekoenzim. Teman-teman bisa lihat di layar, bisa jadikan pembersih kompor, mencuci piring, mengepel lantai, mencuci kamar mandi, membersihkan kloset, membersihkan udara, membersihkan kaca, dan membersihkan buah dan sayuran. Itu kegunaan dari ekoenzim. Ada yang bertanyakan? Atau ada tidak yang punya pengalaman terkait dengan sampah di daerahnya? Bagaimana cara mengolah sampah tersebut? Kalau di daerah saya sih kebanyakan memang masih dibakar. Ada juga yang dijadikan biopori. Oh, jadikan biopori, oke. Nah, sebenarnya limbah padat domestik itu perannya siapa? Perannya siapa? Untuk mengurangi limbah padat domestik. Perannya masyarakat, kolaborasi dengan tenaga kesehatan masyarakat. Jadi kita semua berperan mengurangi limbah padat. Oke, paham? Tadi penjelasannya Ibu bisa dipahami?
Oke, teman-teman di sini ada kuis, silakan di-scan. Sudah di-scan? Oke, kita mulai ya. Silakan dijawab. Kita lihat siapa juara pertama. Oke, Nikita. Kita kasih aplaus buat Nikita. Kuisnya susah atau tidak? Tidak. Oke, lalu itu kita sudah bagi kelompok terkait dengan pesisir Danau Tondano. Sudah berdasarkan kelompok masing-masing? Oke, jadi teman-teman dari hasil kemarin kita terkait dengan bagaimana kita mengolah bagaimana sampah di masyarakat di pesisir Danau Tondano. Saya minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan bagaimana hasilnya. Kan? Kalau di lokasi kami itu tepatnya di pesisir Rembokan, tepatnya di Desa Leleko itu, mereka itu membuang sampahnya itu langsung ke danau tanpa mengelola terlebih dahulu. Jadi sampah yang mereka hasilkan itu kebanyakan dibuang langsung di danau, bahkan yang saluran untuk dari kamar mandi itu langsung ke danau. Jadi sampahnya langsung ke danau. Bahkan kami temukan di pesisir danau itu sampah plastik pun masih langsung dibuang di sana. Sudah dikelola. Oke. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompoknya Ardal. Teman-teman, itu tadi terkait dengan tugas minggu lalu, tugas kelompoknya mengidentifikasi masalah yang ada di pesisir Danau Tondano. Sekarang minggu ini tugas individu. Teman-teman bisa lihat di layar terkait dengan tugas individunya. Silakan lakukan analisis terkait dengan limbah sampah organik dan anorganik yang kalian hasilkan selama seminggu ini. Kalian analisis, buat tabelnya sampah apa saja yang kalian hasilkan, kemudian dari sampah tersebut apa yang kalian lakukan dari apa yang kalian hasilkan, buat dalam bentuk tabel, kemudian kirim ke link classroom yang sudah ada, yang sudah kita buat di awal perkuliahan atau pertemuan pertama. Oke, Ci, ada pantun. Di kebun ada pohon kelapa. Buahnya jatuh dekat pagar. Sampah dipilah sesuai rupa. Lingkungan sehat, hidup lancar. Oke. Salam sehat? Sehat. Ada yang mau kasih kesimpulan untuk materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Jihan. Tadi kita sudah mempelajari terkait dengan pengelolaan limbah padat, yang dimana kita dapat ketahui bersama bahwa pengelolaan limbah padat sendiri harus dimulai dari sumber yang dimana yaitu dari diri kita sendiri yang nanti dapat menentukan efektivitas hasil sampah yang dihasilkan. Selain itu juga kita harus menerapkan prinsip 5R tadi seperti sudah dijelaskan, yaitu ada reduce, reuse, recycle, recovery, dan disposal untuk menurunkan jumlah timbunan sampah. Selain itu juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan teknologi-teknologi yang dapat digunakan untuk mengelola sampah yang nantinya bisa dapat disesuaikan juga. Misalnya ada contohnya tadi seperti pembuatan ekoenzim untuk limbah sampah organik dari sisa-sisa sayuran dan kulit buah-buahan, ataupun tadi juga ada dari teman-teman yang misalnya seperti membuat lubang biopori untuk nanti hasilnya bisa dimanfaatkan menjadi kompos. Nah, selain itu juga untuk menerapkan menyukseskan itu semua, tentunya kita perlu membangun kolaborasi. Bukan berarti itu semua tugas dari pemerintah, tapi juga tugas dari masyarakat, tenaga kesehatan, dan tentunya dari kita semua. Oke, terima kasih banyak Jehan. Kita kasih aplaus buat Jehan. Sekian materi kita hari ini untuk mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan, untuk materi pertemuan ke-6 pengolahan limbah padat domestik. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa bermanfaat dan bisa kalian serap baik-baik. Jangan lupa kerja tugasnya.
Kalau ada yang kurang itu dari saya. Yang baik-baiknya semoga kalian bisa belajar lagi dan lagi untuk masa depan kalian lebih baik, untuk masa depan lingkungan kita lebih baik lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan pada pertemuan ke-6 dengan topik Pengelolaan Limbah Padat Domestik untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Video ini merupakan salah satu persyaratan dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Negeri atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.